Xiaoyan mengeluarkan keratai api 3 warna untuk melawan segel iblis api milik Wu Qian. Dua teknik yang saling bertabrakan ini membuat badai besar yang menutupi seluruh langit di lembah api berkobar. Tang Xin terpaksa membuka ruang spasial untuk meredam badai energi yang semakin membesar. Jika ia tidak mengambil tindakan ini, takutnya lembah api berkobar akan menjadi porak-poranda. Alhasil setelah pertarungan ini berakhir, Tang Xin mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Karena telah lulus ujian dan seharusnya 3 perubahan misterius api surgawi akan menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangan seraya berkata, "Terima kasih kepala lembah." Tang Xin tersenyum kemudian berkata, "Baiklah, sekarang ikuti saya." Kemudian Xiaoyan dan Wu Er berjalan mengikuti Tang Xin dari belakang. Di tengah perjalanan, Wu Er memberitahu Xiaoyan tentang teknik 3 perubahan misterius api surgawi. Teknik itu biasanya disimpan di aula teknik Dao yang berada di dalam lembah. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Tang Wu Er. Tang Wu Er lalu bertanya kepada Xiaoyan. Nampaknya dia kagum dan sedikit penasaran dengan teknik yang digunakan oleh Xiaoyan. "Apa lotus api yang kamu gunakan tadi termasuk di kelas Dao teknik? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Xiaoyan dengan santai menjawab, "Keratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, kekuatannya cukup kuat. Namun, teknik ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Mendengar jawaban Xiaoyan, Tang Wu Er agaknya sedikit tidak puas. Namun dia mengerti bahwa Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan asal-usul dari tekniknya tersebut, sehingga dia mengubah topik pembicaraannya. Singkat cerita, mereka telah tiba di suatu tempat yang bernama Balai Teknik Dao Lembah Api Berkobar. Tempat ini sangat terlarang untuk dimasuki. Hanya beberapa orang saja yang berkenan untuk datang ke tempat itu. Bahkan tempat itu dijaga oleh 3 orang sesepuh Lembah Api Berkobar. Tang Xin menjelaskan bahwa tempat itu adalah sebuah tempat di mana seseorang bisa mewarisi teknik 3 perubahan misterius api surgawi dengan sempurna. Dia mengingatkan Xiaoyan agar jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah yang terjadi. Balai teknik Dao ini memiliki total 3 lantai. Mereka segera pergi ke lantai ketiga aula teknik Dao. Ukurannya tidak terlalu besar. Sekilas itu tampak seperti ruangan yang kosong. Setiap sudut ruangan diselimuti oleh cahaya yang pekat. Jelas, semua hal yang berada di tempat ini memiliki perlindungan khusus. Di sana terdapat bola kristal yang tergantung di udara, dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kristal warisan lembah api berkobar. Di dalamnya terdapat metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi. Juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Xin menjelaskan kepada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampaknya gembira mendengar hal itu. Semua ini melebihi dari harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Xin hanya akan memberinya teknik perubahan misterius api surgawi. Namun, Tang Xin juga mengizinkannya menerima warisan para pendahulu dari lembah api berkobar selama beberapa generasi. "Terima kasih banyak," ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. "Kamu telah menyelamatkan Wu Er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dariku. Bagaimanapun, aku hanya memiliki 1 anak perempuan. Sekarang kamu bisa tempatkan jiwamu ke dalamnya, dan kamu akan bisa mendapatkan warisan 3 perubahan misterius api surgawi secara sempurna," ucap Tang Xin. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan, meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal. Setelah itu, kekuatan spiritualnya mulai memasuki ke dalam bola kristal berwarna merah tersebut. Ia mendapatkan informasi yang begitu besar tentang 3 perubahan misterius api surgawi. Selang beberapa waktu, cahaya berwarna merah dipancarkan dari bola kristal. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula teknik Dao secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Xin dan Tang Wu Er yang berada di samping Xiaoyan menjadi tercengang karena perubahan ini. Yang disebut bola kristal warisan ini memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Wu Er juga mengalaminya. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan oleh Xiaoyan, jelas cahayanya sangat berbeda dalam intensitasnya. Pantas saja waktu itu dia mengatakan bahwa 3 perubahan misterius api surgawi sangat cocok untuknya.
Tampaknya 3 perubahan misterius api ini memang seperti dibuat khusus untuknya. Tang Huo bergumam di dalam hatinya. Di satu sisi, Tang Sen mengungkapkan ekspresi penyesalan. Andai saja orang ini adalah murid dari lembah api berkobar, kemungkinan lembah api berkobar akan menghasilkan generasi jenius yang mengejutkan seperti leluhur mereka saat itu. Leluhur lembah api berkobar? Huo bertanya dengan penasaran. Tang Sen menjelaskan bahwa Burning Flame Ancestor adalah pendiri lembah api berkobar. Namun, seiring waktu berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Ini pertama kalinya Tang Huo mendengar tentang leluhur lembah api berkobar. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur lembah api berkobar sangat kuat? Tang Huo bertanya kepada ayahnya. Dia lebih dari kuat. Ada 5 ahli utama di benua Doki selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Doki. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi menuju kelas Dodi, jawab Tang Sen. Dodi? Huo kaget mendengar itu. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Sen menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya. Clan Gu, Aula Jiwa, dan Piltover. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh. Bagaimana dengan yang lainnya? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Sen perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini adalah leluhur api pembakaran. Dikabarkan bahwa 3 perubahan misterius api surgawi dibuat olehnya. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo menjadi lebih penasaran. Dia berpikir sejenak sebelum berkata. Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu, saya tidak bisa mengingat namanya dengan jelas. Selama era itu, lembah api berkobar tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Aula Jiwa. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di lembah api berkobar setelah itu. Xiao Xuan, Tang Huo melirik Xiaoyan. Nama belakang Xiaoyan juga Xiao, mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Xiao Xuan? Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiaoyan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran? Meskipun Tang Huo memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiaoyan dan leluhurnya. Jangan remehkan dia, orang ini bukanlah orang yang sederhana. Dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkemis dan Douki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu di bawahnya, ucap Tang Sen. Usai pembicaraan itu, cahaya yang dipancarkan dari bola kristal perlahan menghilang. Sekarang, tubuh Xiaoyan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya terbuka. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu. Tang Sen lalu berkata, metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi sepenuhnya sudah ada di kepalamu kan? Xiaoyan kemudian berkata, ini tidak hanya mencakup perubahan pertama, tapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. 3 perubahan misterius api surgawi mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan secara signifikan dalam waktu yang singkat. Namun, energi yang kamu peroleh akan sangat liar dan keras. Kamu harus berhati-hati saat mengendalikannya, Tang Sen mengingatkan. Setelah Xiaoyan mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya mereka telah keluar dari aula. Xiaoyan bergegas akan segera pergi, sebelum dia berpamitan kepada Tang Sen. Tang Sen kemudian berkata, saya pikir kamu memiliki urusan penting, saya tidak akan memaksa. Tetapi, kamu tidak boleh sampai membocorkan teknik perubahan misterius api surgawi. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke lembah api berkobar.
selama aku masih menjadi kepala lembah api berkobar, kamu akan menjadi tamu yang istimewa di lembah api berkobar. Singkat cerita, Xiaoyan telah meninggalkan lembah api berkobar. Dia telah berada di kota Tianhuang sekarang. Liu Qing berkata, akhirnya kamu telah kembali. Saya pikir telah terjadi sesuatu padamu di lembah api berkobar. Xiaoyan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Hanya saja, saya menghabiskan waktu membantu lembah api berkobar, memurnikan pil obat. Xiaoyan lalu bertanya, apakah kamu memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Lalu, Liu Qing menjawab, Xinlan, yang kamu sebutkan adalah anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan. Seperti apa kekuatan klan Ye ini, ucap Xiaoyan. Cukup kuat. Setidaknya itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, daerah Pil dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Sekarang sebagai klan yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi penatua di menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan cepat atau lambat mereka akan digantikan oleh faksi lain. Tidak heran klan Ye mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua menara Pil? Xiaoyan bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam menara Pil, jawab Liu Qing. Xiaoyan perlahan mengangguk, lalu dia mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu memiliki berita yang berhubungan dengan Xiao Yixian? Liu Qing diam sejenak lalu menjawab. Apakah Xiao Yixian yang kamu sebutkan adalah seorang gadis yang memiliki tubuh racun? Saya telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar terkait Xiao Yixian karena dia memiliki tubuh racun yang legendaris. Di mana dia sekarang? Xiaoyan bertanya. Saya tidak yakin lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang sedang mencarinya. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es lah yang paling banyak mencarinya, jawab Liu Qing. Lembah Sungai Es, ekspresi Xiaoyan berubah saat mendengar ini. Itu benar. Berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es sangat tertarik pada tubuh racun. Liu Qing memberitahu Xiaoyan. Lin Yan di samping juga berbicara. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, Xiao Yixian telah bertarung dengan para ahli dari Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia berhasil melarikan diri, namun dia juga terluka parah. Lembah Sungai Es, Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya, niat membunuh melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yixian, ia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah. Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Lembah Sungai Es tidak kalah dengan lembah api berkobar. Ada banyak ahli di sana. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan bertanya kepada Xiaoyan. Saya akan pergi ke wilayah Pil. Xinlan telah bersama Xiao Yixian. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil, ucap Lin Yan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Karena kamu memiliki rencana, saya tidak akan menghalangimu. Saya akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang Xiao Yixian, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepadamu. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Kamu dapat pergi ke sana jika kamu ingin menemukan Ye Xinlan, ucap Liu Qing. Lalu dia bertanya, kapan kamu akan pergi? Sekarang, jawab Xiaoyan. Saat ini, dia tidak menyadari apakah Xiao Yixian sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini berlama-lama. Dia harus menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait Xiao Yixian darinya. Liu Qing mengangguk dan berpesan. Baiklah,
Aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Ingatlah, kamu harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu sangat rumit dan dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika kamu menemui masalah, kamu bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Setelah mendengar ucapan Liu Qing, Xiaoyan mengangguk dan berkata, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Lalu Liu Qing berkata, hati-hati. Selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah siswa paling berprestasi dari Akademi Dalam selama bertahun-tahun. Xiaoyan tertawa dan berkata, tenang, apapun yang terjadi, saya tidak akan membuatnya kehilangan reputasi. Dia menanggupkan tangannya kepada teman-temannya itu dan segera menuju lubang cacing.